dan Papua Pegunungan memiliki beragam kekayaan alam, menjadi habitat bagi berbagai jenis hewan, tumbuh-tumbuhan dan bulu-bulu. Daerah yang syarat dengan misteri dan memiliki 255 suku dan 428 bahasa daerah dan budaya yang berbeda-beda. Bumi jauh besar, hiduplah sekelompok suku terpencil di sepanjang sungai dan anak sungai di belakang Kinapan, Kabupaten Asmat bagian selatan. Suku yang meninggal, suku yang kehidupannya sehari-hari menyatu dengan alam. Dan kisah ini diangkat dari kisah nyata suku saya. Anda berdaya. Kebudayaan suku Sawi yang terkenal adalah odakonisme, yakni menjalin persahabatan kemudian mengkhianati sahabatnya sendiri. Pengkhianatan adalah cita-cita hidup yang telah diikrarkan, dibudayakan, dan disempurnakan secara turun-temurun. Persahabatan pura-pura sebagai wadah untuk mempersembahkan orang lain sebagai tumbal eksistensi dengan membunuh dan memakan dagingnya. Inilah yang memicu peperangan yang tidak berkesudahan.
pertama kalinya suku Sawi kedatangan orang lain dari luar peradaban mereka yang masih primitif. Selalu ada peperangan dan kanibalisme, yaitu misionaris dari Amerika, Don Richardson dan istrinya, Carol Soderstrom, seorang tenaga medis. Setelah mereka belajar bahasa suku Sawi, Don memperkenalkan Injil keselamatan. Namun mereka mengalami kesulitan karena bagi suku Sawi yang dijadikan pahlawan dan seorang yang hebat adalah seorang pengkhianat seperti Judas Iskariot, bukan Tuhan Yesus yang menjadi korban bagi pendamaian dengan Allah Bapa. Don dan Carol pun berusaha menyelamatkan yang terluka, namun mereka tidak mampu karena darah yang mengalir dan terus mengalir sehingga banyak yang meninggal. Karena semua orang di suku Sawi hidup dalam ketidakpahaman mereka tentang nilai manusia sebagai gambar dan rupa Allah, mereka mudah untuk membunuh dan melukai orang lain. Mereka hidup dalam kegelapan. Don dan Carol pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah mereka. Jangan biarkan jiwa-jiwa yang masih hidup ini binasa dan terhilang dari hadapan-Mu. Berikanlah Roh-Mu yang kudus, supaya mereka percaya pada Injil yang kami beritakan. Pemahaman dan kepercayaan suku Sawi bahwa persahabatan sejati tanpa pengkhianatan, permusuhan dan peperangan adalah apabila pihak musuh menyerahkan anaknya laki-laki kepada pihak lawan sebagai anak pendamaian. Selama anak itu masih hidup dan ada di tengah-tengah suku mereka, mereka dapat hidup berdampingan dengan lawan mereka dengan damai. Dengan hikmat Tuhan, Don Richardson memakai tradisi anak pendamaian ini untuk memberitakan Injil kisah kelahiran Kristus ke dunia, untuk mendamaikan umat manusia yang berdosa dengan Allah. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, mereka dapat memahami dan menerima Injil keselamatan.
setiap hari, setiap kali ada orang menyerahkan hidup kepadamu, kelahiran terjadi lagi. Jadi malam ini Tuhan, tolong kami buka mata kami untuk lebih mengerti dampaknya. Dunia dirubah dan terus dirubah karena Yesus lahir. Terima kasih. Waktu ini kami serahkan, persembahkan kepadamu. Bicara kepada kami malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin pertama kali saya harus mengakui rasa terharu dengan drama tadi. Saya tidak diberitahukan sebelumnya. Jadi duduk di sini dan menyaksikan banyak ingatan kembali dari suku Sawi. Sampai mungkin semua yang saya persiapkan saya tidak akan pakai. Boleh saya turun lebih dekat supaya kita sedikit lebih kekeluargaan malam ini. Karena apa yang cerita ini kami ada di dalam. Kita tahu kelahiran Yesus bukan sesuatu rencana nomor 2, nomor 3. Mungkin ada rencana pada awalnya di Kebun Eden, tapi karena gagal ada rencana kedua, plan B, plan C. Bukan. Dari dulu kelahiran Yesus terancam. Karena kita tahu di Eden, Adam punya hubungan dengan Allah yang sangat erat. Tiap-tiap hari ada persekutuan. Dia bergantung kepada Allah semuanya. Sampai satu hari dibujuk sampai dia mau mandiri. Atau ada satu toko sekarang di Jayapura, mungkin istilahnya do it yourself, DIY. Ada toko DIY di Jayapura. Banyak orang tidak tahu DIY arti apa, do it yourself. Usahakan semua sendiri. Nama itu datang dari Adam, bukan dari toko ini. Jadi Adam adalah do it yourself pertama. Dia mau usahakan sendiri, dia tidak mau bergantung kepada persiapan Allah. Jadi dia makan buah itu dan dosa pertama terjadi. Mau mandi, tidak mau bergantung kepada Tuhan. Dan dia tahu kesalahan, dia lari keluar karena dia rasa malu. Dan Allah mencari dia. Saudara tahu dalam semua agama di dunia, selalu manusia cari Allah. Hanya di dalam iman kita, Allah mencari kita. Dia datang mencari Adam dan mendapatkan. Dan apa yang Adam pakai untuk coba tutup sebuah kesalahan, rasa malu, tidak cukup. Dan Allah sendiri, ingatan pertama, harus ada penumpahan darah untuk pengampunan dosa dari dulu. Adam dan Hawa teruskan persembahan yang berlebihan hari itu. Anak-anak Kain dan Habil juga buat sampai satu hari Kain dapat ide, mungkin saya bawa hasil bumi, tidak harus bawa binatang, bisa hasil dari kebun. Dia persembahkan itu karena dia mau do it yourself, mau usahakan sendiri. Dan Allah tidak terima. Harus ada penumpahan darah. Dan dunia makin lebih jahat sampai muncul Musa. Musa yang naik gunung Sinai dapat Taurat, semua aturan persembahan diatur-atur, banyak persembahan untuk ini dan itu. Semua jalan sampai munculnya Daud, Raja Daud, dan dia tanya, apakah persembahan ini kita teruskan atau akan dapat datang domba terakhir, raja yang menderita, yang akan tutup semua? Kapan? Lewat banyak waktu munculnya Yohanes Pembaptis yang bawa berita pertobatan pertama kali.
menyiapkan jalan bagi Mesias, Juru Selamat. Dan waktu Yesus datang mau dibaptis hari itu, Yohanes lihat Yesus dan dia bilang, ini anak domba Allah yang mengambil dosa dunia. Ada benang merah dari Eden sampai Yesus. Bukan plan B, bukan plan C. Ini plan nomor 1 dari dulu. Yesus harus datang. Allah beserta kita. Immanuel. Yang siap, seperti kita tahu dari Filipi pasal 2. Rasul Paulus bilang, Allah yang di surga melepaskan semua hak. Ini zaman harus tutup hak, ya. Bukan demo-demo hak. Tapi Allah melepaskan hak. Menjadi seperti manusia. Bukan hanya itu, menjadi hamba. Bukan hanya itu, siap mati, berkorban. Dan itu yang kita lihat di dalam Yesus di perayaan Natal. Dan kita tahu waktu Yesus mati dan bangkit, Yohanes 20, Injil Yohanes dijelasin pertemuan pertama, ibadah perdana sesudah kebangkitan. Yesus pimpin, whale-nya adalah Yesus hari itu. Dan dia pimpin ibadah dan dia bilang, sama seperti saya diutus dari atas ke sini, saya utus kamu sekarang. Malam ini saudara, waktu kita rayakan Natal, apa yang kita lihat? Yesus datang, lahir untuk keselamatan. Kita juga ikut pola Yesus sekarang. Ini yang menjadi motivasi kami waktu masih muda di Amerika. Saya baru bertobat waktu umur 18-19 tahun. Mungkin ada di sini yang nonton film mengenai hari pertobatan saya. 2 tahun lalu ditayangkan di Indonesia. Ada satu film 2 tahun lalu diizinkan 2 minggu, hampir 1 bulan ditayangkan di Indonesia. Jesus Revolution. Ada yang nonton, ada beberapa yang nonton mungkin. Tapi sesudah 2 minggu mereka tidak izinkan lagi. Karena itu tentang gerakan Tuhan yang terjadi di Amerika tahun 70-an. Saya ada di dalam, saya bertobat di situ. Waktu ribu-ribuan anak muda datang kepada Tuhan. Saya baru di SMA, saya agak nakal. Mungkin tidak ada anak nakal di sini, hanya saya sendiri. Tapi dulu saya cukup nakal di dalam SMA sampai pakai narkoba, jual narkoba, dan satu hari saya ditangkap. Dan saya dibuang dari sekolah, dikunci di dalam sel, dan hidup saya jatuh sedalam-dalam. Waktu saya keluar dari tahanan, ada anak-anak muda minta Jim ikut camping pemuda di atas gunung. Saya belum pernah camping pemuda, gereja, apa itu. Tapi saya ikut karena saya pikir bisa ketemu cewek-cewek di situ. Tuhan pakai motivasi yang tidak baik supaya saya ada di tempat yang baik. Saya lihat anak-anak muda yang berapi-api bagi Tuhan, saya keraskan hati. Saya bilang itu baik bagimu, bukan untuk saya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari saya keraskan hati. Hari kelima, hari terakhir, Roh Kudus tembus, saya berlutut, mengakui semua dosa, serahkan hidup kepada Tuhan. Dapat second chance, dapat kesempatan lagi. Tapi saya tidak tahu ini akan bawa saya ke mana. Kami kumpul, dulu ada 500. Kami anak muda kumpul di satu tenda circus. 500, tambah lagi 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Dari jalan, dari pantai mereka bertobat, banyak terima Yesus. Kami semua rambut panjang, gila narkoba, duduk hippies, movement hippies yang datang kepada Tuhan. Dan kami dengar tentang misi, ada missionaries yang lewat. Saya dengar tentang misi di negara lain, saya pikir, wow, orang-orang itu agak aneh ya, mereka pergi ke luar negeri. Tapi Tuhan mulai bicara, apakah Jim siap untuk ini? Oke.
Saya akan cek, saya akan pergi mission trip. Mau cari tahu apakah ini kehendak Tuhan. Nah, saudara harus tahu ini 50 tahun yang lalu. Kalau saya tanya sekarang, ada yang pernah mission trip, banyak anak angkat tangan. Oh Jim, ya kami ikut mission trip. 10 kali mission trip. 10 kali. Kenapa 10 kali? Hanya perlu 1 kali. Karena mission trip bukan mission tour. Beda. Mission trip artinya bawa dirimu keluar dari nyaman ke tempat yang susah bagimu supaya bisa ketemu dengan Tuhan. Perjumpaan ilahi bisa jadi. Bukan apa yang saudara akan berikan orang lain di sana, tapi apa yang Tuhan akan berikan kepadamu waktu di sana. Jadi saya pergi 3 bulan ke Jepang dan Korea cari wajah Tuhan. Di Korea 6 minggu, bangun jam 5 pagi berdoa dengan orang Korea luar biasa. Kalau saudara belum pernah berdoa dengan orang Korea, cari orang Korea, berdoa dengan dia. Mereka punya urapan doa syafaat yang luar biasa. Tapi saya tidak dengar suara Tuhan di Korea. Tapi di Jepang, negara yang sulit, tidak ada banyak Kristen, tidak ada banyak gereja. Saya ada di Kyoto. Kyoto mungkin pusat penyembahan berhala di Jepang. Dan satu malam di asrama mahasiswa, saya berdoa sepanjang malam, tidak bisa tidur. Saya berdoa, Tuhan, apakah ini untuk saya? Saya terang, saya jujur dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak suka negara yang asing. Saya tidak suka budaya yang saya tidak tahu. Saya tidak suka bahasa yang saya tidak tahu. Saya tidak suka makanan yang saya tidak tahu isinya. Saya tidak bisa jadi missionary. Dan Tuhan jawab, ya betul Jim, kamu tidak bisa jadi missionary. Tapi aku bisa jadikan kamu missionary yang sukses. Dan malam itu saudara, saya sadar panggilan misi tidak ada hubungan dengan kemauan saya atau kemampuan saya, tapi ketaatan saya. Dan saya tahu malam itu saya akan tinggalkan Amerika dan tidak akan kembali lagi. Saya ketemu istri. Istri jauh beda dengan saya. Kita tahu suami istri opposites attract. Sifat berlawanan menarik ya. Jadi istri saya, dia dari orang asli, dia keluarga asli Amerika, India, suku asli. Dan mereka bukan keluarga yang percaya. Penyembahan matahari, sungai, gunung kuat sekali. Tapi waktu dia kecil, ada orang bawa dia ke surga minggu. Dia ketemu Yesus di situ dan dia ikut Yesus walaupun keluarga tidak mendukung. Jadi kami ketemu dan kami bilang, ayo kita nikah untuk misi. Jadi kami nikah dan dalam 1 tahun datang ke Papua. Bulan madu di Papua. Masih bulan madu. Jangan stop bulan madu. Kenapa Papua? Waktu kami mau misi, kami tanya Tuhan, mana ada tempat orang lain tidak mau masuk atau tidak bisa. Karena waktu kami nikah, kami punya moto dalam pernikahan kami. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau buat atau tidak bisa buat. Kalau orang lain bisa buat, silakan. Saya mau buat apa yang orang lain tidak mau. Jadi kami cari mana ada pelayanan dengan suku-suku yang belum ditemukan, belum tahu di mana di tengah hutan. Dan tahun 77 masih ada beberapa di pedalaman Papua yang belum ditemukan. Jadi kami datang di sini. Kami tiba di Sentani, kami langsung tanya, mana di Papua? Dan mereka tunjuk selatan. Karena di pegunungan banyak missionaries. Karena bisa berkebun, banyak makanan. Tapi di selatan rawa, nyamuk banyak, tidak bisa berkebun, tidak ada yang mau ke sana. Oke, kami mau. Kami naik pesawat dan kami pergi cari. Saya mau tanya, berapa banyak di sini mau ke selatan bersama saya? Angkat tangan. Oke, semua angkat tangan, semua. Dua tangan. Semua angkat tangan. Angkat tangan. Oke, pasang pengaman 1, 2, 3. Saya mau bawa ke selatan sekarang. Ini hari pertama kami masih di selatan. Kami ada di dalam pesawat air. Pada waktu itu hanya
satu pesawat air seluruh Papua. Kami menuju ke selatan dan pilot pernah lihat rumah befak di tengah-tengah hutan dekat pinggir kali dan belum ada orang ketemu masyarakat di situ. Jadi kami cari-cari. Akhirnya kami lihat beberapa pesawat turun. Waktu pesawat turun, mereka dengar bunyi burung ini dari langit dan mereka mulai lari ke pinggir hutan lihat-lihat. Nah, waktu pesawat berhenti, saya misioneri yang baik, saya persilakan istri keluar dari pesawat dulu dan dia naik ke atas dan semua ibu-ibu lihat istri saya karena istri saya orang asli Amerika dari rambut hitam panjang dan mereka lihat hitam panjang rambutnya, mereka tertarik mau lihat makhluk apa ini dan mereka mulai lari keluar menuju istri saya. Ini hari pertama. Mereka dalam pakaian yang pada waktu itu ya sangat sedikit drama tapi pakaiannya salah. Pada waktu itu ya ibu-ibu pakai rok yang diamnyam dari rumput kering tapi laki-laki telanjang total. Mereka pakai lumpur dari kali dan tempel di badan tapi sebetulnya telanjang. Dan ibu-ibu lari keluar menuju istri saya dan mulai mengelilingi dia dan pegang tubuhnya dari kepala sampai ke kaki. Mau lihat dia bentuk sama atau tidak. Mulai menarik keliling dia dan dibawa ke di dalam hutan hari pertama. Pilot lihat ini, dia tanya, Pak Jim pasti mau saya kasih tinggal di sini? Bisa, ada radio, SSB, ada kontak di luar, bisa. Dia bawa pesawat keluar, saya naik ke atas, laki-laki keluar, buat sama dengan saya, dan saya dibawa. Kami terpisah setengah jam. Akhirnya kami ketemu di satu tempat di mana ada banyak makanan terkumpul. Kami lihat makanan, kami pikir, wow, mereka mau rayakan kedatangan kami dengan makan bersama. Kami tidak tahu alasan mau makan di hari itu. Kami akan tahu sebentar. Saya lihat makanan yang belum pernah saya lihat, belum pernah tahu bisa makan. Ada satu kelompok yang kumpulan makanan yang masih bergerak, alive. Ada satu anak kecil datang ambil satu makanan lari-lari. Ini hari pertama kami dikenali dengan makanan kesukaan mereka, ulat sagu. Itu begini. Mereka taruh di tangan, kami bagikan es krim dan masukkan di mulut. Karena Tuhan ciptakan tubuh ini, sebetulnya makhluk bisa cerna makanan apapun. Problem bukan di sini, problem di sini. Jadi kami nikmati, wow, kami senang, mereka terima kami dengan baik. Tapi sesudah semua makanan habis, satu bapa berdiri berteriak, dan 1,000 orang berdiri, setengah lari ke sana, dan langit jadi hitam dengan anak panah yang dilemparkan, dan ada perang suku yang terjadi. Karena kami tidak tahu di suku ini ada dua kelompok yang bermusuhan. Pernah ada pembunuhan, dan hari ini sebelum kami datang, mereka sudah sepakat mau buat perang balas dendam. Tapi sebelum berperang harus makan bersama. Seperti drama tadi benar. Mereka makan bersama baru berperang. Jadi di keliling tempat perang mereka sembunyikan alat-alat perang, busur, anak panah, tombak, kapak batu, semua disimpan di rumput tinggi. Waktu ada kode mereka ambil mulai perang. Semua laki-laki, perempuan, anak-anak semua berperang. Apa yang kami bisa buat? Saya harus akui di SDP di Amerika saya tidak dapat mata pelajaran tentang perang suku. Mungkin di DKII ada pelajaran tentang perang suku. Saya tidak dapat. Tapi hari itu seperti Tuhan bungkusi hati kami supaya roh ketakutan tidak masuk. Dan saya suruh istri masuk di situ, saya masuk di situ. Mari kita coba menghalangi mereka dari pembunuhan yang sedang terjadi. Kami lari di dalam perang, ambil anak panah, patahkan apa yang kami bisa buat. Tapi kami hanya 2 orang, mereka 1,000 lebih. Dan mereka teruskan sampai malam. Itu hari pertama, welcome to Papua. Kami pakai pola Filipi pasal 2, pola pelayanan. Kalau Allah bisa datang menjadi manusia,
kami juga harus jadi sama dengan suku Sawi. Dan Tuhan beri kasih karunia lebih daripada kemampuan kami. Setiap hari istri saya naik perahu pergi ke hutan pampul sabu dengan ibu-ibu. Saya naik perahu dengan laki-laki berburu cari babi liar di hutan. Dengan cara itu kami mulai tanggap bahasa ini. Kami mulai susun alfabet, bikin tulisan. Dalam 1 tahun kami cukup lancar bahasa ini. Karena it's survival. You have to learn to survive. Jadi cepat kami tangkap. Mulai cerita tentang Yesus, tidak ada yang mau terima. Masuk tahun kedua, lebih lancar. Cerita tentang Yesus, Injil, tidak mau. Masuk tahun ketiga, mulai buat terjemahan Alkitab, beberapa ayat. Mereka mengerti Injil, tapi tidak ada yang mau. Bahkan ada lawanan yang cukup hebat yang masuk atau datang dari orang berpengaruh, dukun-dukun. Dan mereka buat ancaman. Kalau ada orang yang terima berita ini dari luar, kami akan bunuh dengan sihir, dengan obatan. Dan saudara pada waktu itu bisa rasa di kampung kami semua orang mau bangkit tapi ditahan oleh roh ketakutan. Dan saya berdoa dengan cukup frustrasi. Satu hari saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa meyakinkan masyarakat ini lebih lagi tentang siapa Yesus. Datang Tuhan, buka mata mereka dengan cara yang saya tidak bisa buat. Dan saudara, Tuhan buat dengan cara yang saya tidak bisa bayangkan pada waktu itu. Terjadi satu hari di hutan, matahari ada di tengah langit panas. Kami dengan tangisan, juga orang mati. Kami tahu orang baru meninggal. Saya lompat dari rumah ke bawah. Bentuk ini benar. Rumah kami 2 meter di atas. Tiang kayu bulat, lantai yang gedung, kulit kayu, atap daun sagu. Saya lompat ke bawah, saya lari ke atas, saya dengan tangisan. Setengah jam dalam perjalanan, sampai saya tembus di pinggir kali. Ada 1.000 orang berkumpul. Ibu-ibu lompat ke dalam lumpur. Cara mereka duga orang mati. Laki-laki semua ada di dalam air dangkal mencari sesuatu. Saya tanya orang di samping saya, apa terjadi? Dia bilang, Jim, tadi pagi ada keluarga naik perahu pergi ke hutan mau cari makan. Waktu kembali dari perahu mereka bawa bungkusan makanan ke rumah. Mereka kasih tinggal anak kecil di dalam perahu tunggu mereka kembali. Umurnya mungkin 2 tahun. Waktu kembali mendapat anak, dia tidak ada. Dia sudah coba berdiri dalam perahu dan sudah jatuh ke dalam air. Hampir 1 jam sekarang mereka cari tidak menemukan. Tiba-tiba ada satu bapak keluar dari air dengan ayat anak itu di atas 2 tangan. Perut besar dari kemasukan air, tidak bernafas lagi, sudah mati. Dibawa ke atas, ditaruh di atas daun pisang. Semua orang mengelilingi dia menangis berat. Istri saya datang, dan karena dia tahu teknik untuk coba kasih nafas baru orang yang tenggelam, dia berlutut dan dia coba kasih nafas baru anak ini. 5 menit, 10 menit, 20 menit, dia terus kerja. Tapi akhirnya dia sadar anak ini sudah terlalu lama di dalam air, sudah mati betul. Dia stop dan dia mulai berdoa. Saya ada di sini dan saya mulai berdiri dan mulai suarakan satu doa yang belum pernah saya doakan dalam hidup ini. Karena saudara ada karunia iman yang Tuhan berikan, bukan iman yang kita miliki. Iman yang Tuhan berikan pada saat yang Tuhan membuat sesuatu. Dan saya spontan mulai berdoa, Tuhan, walaupun masyarakat ini belum mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka, sebagai tanda kasih-Mu, bangkitkan anak ini dari kematian. Tiba-tiba dari mulut anak itu mulai mengalir semua air keluar satu kali. Dia mulai nafas kecil, nafas besar, mata buka sudah hidup kembali. Orang semua belum dia, dan semua orang berteriak. 1 jam mereka berteriak terus.
Akhirnya saya diamkan semua. Saya bilang, apa yang kita baru saksikan hari ini bukan sesuatu dari istri saya atau saya. Ini dari Tuhan yang kami bawa kabar baik tentang dia. Ini tanda kasihnya. 1 minggu dari hari itu, kami diajak ke satu kampung. Cerita tentang jalan keselamatan. Pagi sampai malam, tiap hari, 1 minggu full. Dan pada akhir minggu itu, mulai ada orang percaya. Bukan 1, 2, 3, tapi 10, 20, 30 sekeluarga mereka datang kepada Tuhan. Minggu demi minggu, gelombang demi gelombang, sampai akhirnya 80% suku Sawi sudah percaya Tuhan Yesus. Kami berikan waktu 20 tahun di tengah-tengah mereka. Rintis gereja di semua kampung, latih pemimpin-pemimpin buat terjemahan Alkitab. Poliklinik juga, istri saya latih tenaga medis. Sampai selesai 20 tahun kami pindah ke Sentani. Dan mungkin saudara bisa dengar semua ini dan rasa wajar. Mungkin Bapak Jim cocok di tempat itu. Saya harus akui tidak ada sesuatu yang persiapkan saya hidup di tengah hutan. Saya tidak di Amerika, di California, saya tidak backpacking 1 hari sebelum datang ke Papua, terus backpacking 2 tahun. Hanya karena Tuhan persiapkan di sini, on the job training sebetulnya. Tapi ada harga yang harus dibayar. Seperti Tuhan melepaskan hak di surga untuk datang lahir di bumi ini. Melepaskan hak. Saya juga harus belajar melepaskan hak. Hak apa? Hak kesehatan. Waktu tiba di Papua ada hadiah yang saya dapat. Kita tahu semua orang yang datang ke Papua dapat hadiah ini, malaria. Welcome to Papua, malaria, wajib. Dan kita tahu malaria di Papua paling ganas di dunia. Angkatan Laut dari Amerika sudah bikin penelitian dan mereka lihat di selatan Papua malaria paling ganas di seluruh dunia. Always mutating, always changing, berubah-ubah. Obat yang saat ini tidak laku lagi. 1 bulan di hutan dapat malaria. Nah, bukan malaria ringan, bukan tersiana plus 1, tropika plus 4. Menggigil, ada di bawah, muka, rasa tulang mau hancur. Pesawat datang, evakuasi keluar, sembuh kembali, malaria lagi. Setiap bulan, malaria. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, malaria terus. Saya tidak mengerti. Karena di Amerika, saya tidak punya teologi penderitaan. Di Amerika adalah teologi kemakmuran, sudah ekspor ke Papua, maaf. Tapi teologi penderitaan saya harus belajar di sini dari saudara-saudara di sini. Teologi penderitaan bunyi begini. Saya percaya Tuhan adalah Jehovah Rapha. Dia yang menyembuhkan, mau menyembuhkan. Saya akan berdoa untuk kesembuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan punya rencana yang lebih mulia, di mana Dia tunda kesembuhan supaya banyak orang bisa lihat Yesus di dalam penderitaan itu. Tidak gampang. Sesudah gerakan itu di mana banyak orang bertobat. Suatu hari saya duduk di rumah orang dan kami duduk keliling api, bakar sabu, ngomong-ngomong. Ada satu bapak cerita, dia bilang, "Jim, masih ingat tahun pertama waktu selalu sakit?" Ya, saya ingat, tidak bisa lupa. Kami lihat Jim jatuh sakit, dibawa dengan pesawat keluar. Kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Jatuh sakit, dibawa keluar. Kami pikir tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Ini mulai bicara kepada hati kami bahwa Jim bawa berita begitu bak dan penting. Kami harus dengar ini. Bisa tangkap ini. Tuhan bisa pakai penderitaan dalam hidup saya sebagai persiapan bagi Injil dalam hidup mereka. Dan kalau saya bisa sakit supaya satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Amen. Beberapa tahun lalu saya mulai kehilangan kemampuan lihat dengan mata kiri.
karena makan obat malaria terus di pedalaman. Kami makan tiap minggu chloroquine, kina supaya menjaga, dan kita tahu sekarang chloroquine tersimpan dalam organ tubuh dan tidak akan keluar. Tapi dampaknya dengan mata, karena makan terus sampai macula di belakang mata sudah rusak. Saya diselidiki di Houston Medical Center di Amerika. Mereka buat 3 hari penelitian di dalam, di luar, dan saya dipanggil ke kantor dokter untuk terima hasil. Dokter bilang, Bapak Jim, matamu sangat rusak. Satu sudah dan satu lain akan ikut. Ini permanen, ini tidak akan membaik, ini akan tetap merosot. Saya duduk dengan oke dokter, terima kasih. Dia dengan tegas lagi, dan saya tidak bisa mengerti kenapa mau kembali ke Papua. Dapat melihat satu kali lagi bisa kehilangan kemampuan sama sekali melihat. Terima kasih dokter. Saya berdiri mau keluar. Di pintu, dokter berdiri datang dan cegah saya di pintu. Dia marah. Dia pikir saya tidak mau dengar nasihat dokter. Dan dengan satu kali lagi, dan dari sudut pandang medis, saya tidak bisa menjelaskan kenapa Bapak masih bisa lihat hari ini. Dan saya senyum. Saya bilang betul, dari sudut pandang medis tidak ada penjelasan. Hanya karena kasih karunia Tuhan, saya bisa lihat satu hari ini satu lagi. Dan sebenarnya kalau saya bisa berikan mata supaya satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Satu hal kita sakit, hal lain kalau anak-anak sakit. Betul? Kalau anak-anak kita sakit, kita mau ambil penderitaan mereka. Jangan mereka menderita. Saya punya 3 anak perempuan yang lahir besar di hutan Papua. Jadi kami homeschooling supaya mereka bisa dalam tim pelayanan bersama kami. Jadi kami tangan mereka bersama kami di pedalaman. Kami tidak kirim ke sekolah di sini. Dan mereka dapat malaria ratusan kali. 2 hampir meninggal dalam koma 1 minggu, tidak sadar, obat tidak tolong, tidak ada pesawat untuk evakuasi, dan kami hanya bisa doakan dan rasa mungkin ini waktu Tuhan mau pakai, dan hanya lewat doa Tuhan kembalikan mereka kepada kami. Tapi tidak gampang, saudara. Ada missionaris yang lain yang tegur saya. Mereka bilang, Jim tidak bertanggung jawab untuk keluarga. Harus kembali ke Amerika. Tidak terlalu bahaya di tempat itu di hutan. Satu hari saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, saya percaya panggilanmu masih ada di atas hidup kami. Dan sebagai ayah dan suami, saya buat semua yang ada di dalam kemampuan saya untuk menjaga keluarga. Saya harus percaya Tuhan akan mencukupi kekurangan saya. Dan hari itu saya dapat damai sejahtera dalam hati. Saya tahu Tuhan akan selalu mencukupi kekurangan saya. Dan kalau saudara ketemu anak-anak saya, mereka rasa bangga. Mereka rasa diri anak paling kaya di dunia karena dibesarkan di pedalaman Papua. Mereka tidak akan suka dengan keberadaan. Dan mereka semua melayani Tuhan dalam profesi masing-masing di tempat lain. Kami bangga. Satu hari, karena kami latih orang Sawi, Injil dibawa kepadamu supaya kamu bawa Injil kepada suku-suku yang lain. Jadi mereka jadi misionaris langsung kepada 2 suku, Asmat dan Auyu, yang besar, lebih besar daripada mereka. Musuh mereka yang bunuh dan memakan orang tua. Jadi drama tadi benar. Tahun 77 waktu kami masih Canada. Semua orang sempur dengan saya tahu rasa daging manusia. Dan kami bilang Injil harus dibawa kepada musuhmu. Dan mereka buat. Sampai di suku Auyu membuat baptisan air pertama. Dari seorang Sawi yang pergi ke sana belajar bahasa itu, dan ada jemaat yang muncul, ada mau baptis, kami datang buat baptisan air. Saya dan satu penentu jemaat, kami naik pesawat air, dan karena kami harus turun di sungai yang sempit, kecil, yang seperti ular dan putar-putar, pesawat hanya bisa turun dan take off di satu tanjung yang lurus, ya.
Jadi kami hari ini hanya bisa 2 penumpang, harus ringan. Jadi saya dan satu teman dua naik pesawat, kami turun di sungai itu keluar, pilot bawa pesawat ke tempat lain melayani mission-mission lain, nanti sore akan datang jemput. Hari itu kami buat baptisan air, banyak orang dibaptis, makan banyak ulat sagu, indah semua. Sore pesawat datang mau jemput. Dan kami lihat awan-awan hitam di bagian timur. Ada badai datang, ada hujan akan turun sebentar. Kalau kami tidak naik pesawat dan take off cepat, kami harus bermalam. Jadi kami naik pesawat cepat dan pilot tidak punya waktu untuk cek float, pelampung, karena ada detak-detak yang air selalu masuk dan dia harus pompa keluar air itu. Tapi karena hujan mau turun, tidak ada waktu untuk pompa air. Jadi dia tinggalkan air dan tinggalkan pesawat agak berat. Dia putar di ujung tanjung mau take off. Waktu mau take off, tiba-tiba angin yang tiup dari bagian timur berubah 180 derajat, mulai tiup dari bagian barat. Tidak ada kaos angin. Kami tidak tahu. Tapi waktu pesawat mau dapat kecepatan cukup untuk naik, angin dari belakang menahan pesawat di bawah. Kami terus sampai ujungnya, di mana sungai belok ke kiri tidak kelihatan lagi. Ini point of no return. Harus naik sekarang. Dia full gas dan pesawat mulai naik sedikit dan keluar di atas tanah yang kering. Tetapi di depan kami ada hutan yang begitu tinggi, kami akan tabrak dengan pohon-pohon sebentar. Sebelum tabrak, pilot tarik satu lever yang ada di kokpit Cessna 185 itu. Lever yang setel kabel sayap kiri dan kanan, flaps, dan dia tarik full flaps yang putar sayap. Efeknya pesawat lompat ke atas pohon-pohon. Kami keluar di atas, tetapi ada satu kerusakan di kabel kiri, dan waktu dia tarik full flaps, tekanan itu buat kabel putus di udara dan pesawat mulai jatuh. Tidak bisa dikendalikan oleh pilot, tapi bisa dikendalikan oleh Tuhan. Seperti Suku Sawi selalu bilang, jika waktu pesawat naik udara, Tuhan memegang sayapnya. Hari itu Tuhan yang memegang sayapnya. Karena kalau kami jatuh ke dalam hutan yang padat itu pasti hancur, terbakar, tidak bisa selamat. Tapi kami jatuh ke kiri, di mana sungai sudah belok di situ, tapi tidak kelihatan kepada kami. Dan hidup pesawat masuk ke dalam air dan terbalik mulai tenggelam. Satu sayap kena pohon patah lepas, satu float kena pohon patah lepas, yang lain masuk ke air turun. Dalam beberapa detik kami ada di bawah air. Saya coba buka pintu, tidak bisa karena sayap sudah patah menghambat buka pintu. Air masuk cepat, tapi ekornya ada di atas air masih. Pilot lihat dari ekor pesawat ada terang matahari masuk. Karena di pesawat itu ada satu pintu bagasi di ekor pesawat yang hanya bisa dibuka dengan kunci yang dipegang oleh pilot. Tapi pintu itu terbuka. Siapa yang buka pintu itu? Tuhan yang buka pintu itu. Pilot bilang, ayo itu saya keluar. Dia lepas semua ban pengaman, dia mulai keluar dari ekornya. Saya juga ikut, tapi penetua jemaat di belakang saya berteriak, tolong saya akan mati. Karena ini hari pertama dia naik pesawat. Dia panik dan dia tidak tahu cara pasang ban. Bukan satu, ada 1, 2, 3, ada harness yang kompleks. Dan saya harus buat untuk dia. Dalam hati saya rasa, Tuhan bagaimana dengan dia panik dan air masuk cepat, bagaimana saya bisa lepaskan? Saya balik mau bantu dia duduk di situ dengan semua sudah terlepas. Siapa yang melepaskan ban itu? Ada malaikat di dalam pesawat itu. Saya ambil tangan dia, saya keluar dulu, saya tarik dia keluar, waktu kaki dia keluar dari pesawat, dia ada di luar, ekornya ke bawah. Kami hitung 1 menit.
dari point of impact sampai pesawat ada di bawah. 60 detik pas waktunya. Kami berenang sampai ke 3 kali. Kami tidur di situ, tunggu search and rescue, cari esok pagi. Malam itu hidup saya seperti film diputar dalam pikiran. Dan saya sadar seharusnya tubuh ini sudah terbakar di hutan dan jiwa saya ada bersama Tuhan. Tapi Tuhan berikan extra time, waktu pinjaman bagi saya dengan tujuan yang sangat mulia dari Dia, yang Dia sendiri tahu. Dan Kolose pasal 3 menjadi lebih indah. Hidup ini tersembunyi di dalam Dia di atas. Jangan cari perkara-perkara yang sementara di sini. Cari perkara yang kekal dengan Dia di situ. Natal ini saudara, biar oleh Yesus yang kita lihat datang dari surga, bayar harga semua supaya manusia bisa selamat. Kita juga mau ikut oleh Yesus. Supaya Jayapura bisa tahu pengharapan. Banyak orang kehilangan pengharapan sekarang ini. Ekonomi susah, kejahatan tambah, dan semua ada dalam kesusahan. Tidak ada yang rasa makmur sekarang. Dan kita perlu mengerti Tuhan bayar semua supaya kami ada bersama Dia. Dan kita mau bergandengan tangan orang baru. Tidak ada hadiah lebih indah kasih bayi Yesus pada hari ulang tahun daripada jiwa baru. Dari Tuhan itu dalam Natal bukan untuk kami, Natal ada untuk kota, untuk semua orang. Saya akhir dengan ini. Hero saya. Hero saya adalah anak-anak saya. Karena saudara tahu di Indonesia kita pakai istilah ini. Kita mau anak-anak ikut iman orang tua. Saya tidak setuju. Saya tidak mau anak-anak saya ikut iman saya. Saya mau mereka melebihi iman saya. Dan saya tahu anak-anak saya melebihi iman saya. Amy yang lahir besar di hutan, dia bantu mama umur 12 tahun di klinik di hutan. Dia bantu ibu-ibu melahirkan 12 tahun umurnya. Dia bisa jahit luka dari perang suku. Dia bisa tarik anak-anak keluar dan jahitnya umur 12 tahun. Dia bisa pasang tulang yang patah umur 12 tahun. Akhirnya dia ikut kuliah medis di Amerika supaya dapat teori yang sesuai dengan praktik yang dia sudah tahu. Dan dia kembali dia buat klinik di Sentani untuk orang-orang yang tidak mampu bayar. Dan banyak orang datang. Dan waktu tubuh disembuhkan, jiwa juga disembuhkan. Ada satu hamba Tuhan kunjungi kami dan dia ada dengan ini di dapur bicara-bicara. Saya ada di sini dan saya dengar dari jauh. Dan dia tanya ini kalau kamu punya cek, bisa isi uang, angka berapapun yang kamu mau. Apa impianmu? Apa mimpimu? Ini sedikit bingung karena belum pernah ada orang tanya seperti itu. Dan dia langsung jawab, saya buat mimpiku, saya buat impianku, saya tidak tunggu banyak uang, saya tidak tunggu banyak orang lihat dari luar. Apa yang Tuhan minta setiap hari, saya buat impianku. Samakan impianmu dengan impian Tuhan, mimpimu dengan mimpi Tuhan. Kita selalu bicara Papua Baru. Tuhan punya rencana untuk Papua Baru. Mari kita samakan Papua Baru dari Tuhan dengan ambil itu untuk kita, untuk besok, untuk tahun depan. It's going to be the best time of our lives. Waktu terbaik dalam hidup kita. Saya mau berdoa untuk jemaat ini supaya Natal ini lain daripada Natal tahun-tahun yang lalu. Tuhan, saat ini saya berdoa, saya minta Roh Kudus memperlihatkan Yesus kepada kota Jayapura lewat semua anggota jemaat di tempat ini. Biar mereka rasa Natal ini mereka mau cerminkan Yesus. Di dalam penderitaan mencerminkan Yesus. Di dalam kesusahan mencerminkan Yesus. Di dalam kerugian mencerminkan Yesus. Di dalam keraguan mencerminkan Yesus. Biar mereka lihat Natal ini lebih mulia, lebih banyak pujian yang tinggi, lebih banyak damai sejahtera datang daripada tahun-tahun yang lalu. Datanglah Tuhan menyertai Emmanuel, Allah beserta kita dengan real, dengan sungguh-sungguh tahun ini.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.